Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sangat perhatian dengan orang-orang yang terlibat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu di antaranya dahulu ada seorang sahabat perempuan yang di usia tuanya dia mewakafkan tenaganya untuk bersih-bersih rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melaksanakan sholat subuh, Rasulullah tidak melihat perempuan tadi. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aina Ummul Mihjan? Kata Rasulullah, ada yang tahu kemana perginya Ummu Mihjan? Kata para sahabat, qad tuwfiyat, Ummu Mihjan sudah meninggal wahai Rasul. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar Ummu Mihjan meninggal dan jenazah sudah dilaksanakan di malam hari juga, proses penyelenggaraan fardu kifayahnya, kata Rasulullah, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Lalu kemudian kata para sahabat, engkau sudah tidur wahai Rasul, kami tak berani membangunkanmu. Kata Rasulullah, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana dia dimakamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan Rasulullah mensolatkan jenazah Ummu Mihjan meskipun Ummu Mihjan sudah dimakamkan. Itu diantara bentuk perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع الهدى. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah sholat fardu maghrib yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Allah masih perkenankan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga tempat-tempat yang kita lewati untuk memenuhi panggilan Allah kelak menjadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. 14 abad yang lalu beliau kabarkan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kata baginda Rasul, semua umatku ini nanti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kata Rasul. Lalu para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa umatmu yang tak mau masuk surga itu wahai Rasul? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia masuk surga, dan orang yang tidak taat kepadaku dia tidak menginginkan surga. Maka kita pada malam hari ini duduk sambil menunggu datangnya sholat fardu isya, satu di antara bentuk ketaatan kita kepada Rasul. Dan insya Allah sebentar lagi ada ibadah spesial yang tak ada di bulan-bulan yang lain, cuman ada di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah korban. Dan ketika kita turut serta ikut berkorban, ketika kita punya kemampuan, semoga itu bagian dari bentuk kita menunjukkan ketaatan kita kepada Rasul, layak pula kita bersama dengan Rasulullah kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya membacakan babu azkarir ruku', bab bacaan-bacaan atau zikir yang dibaca saat ruku', ada yang menarik seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sangat perhatian dengan orang-orang yang terlibat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu di antaranya dahulu ada seorang sahabat perempuan yang di usia tuanya dia mewakafkan tenaganya untuk bersih-bersih rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melaksanakan sholat subuh, Rasulullah tidak melihat perempuan tadi. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aina Ummul Mihjan? Kata Rasulullah, ada yang tahu kemana perginya Ummu Mihjan? Kata para sahabat, qad tuwfiyat, Ummu Mihjan sudah meninggal wahai Rasul. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar Ummu Mihjan meninggal dan jenazah sudah dilaksanakan di malam hari juga, proses penyelenggaraan fardu kifayahnya, kata Rasulullah, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Lalu kemudian kata para sahabat, engkau sudah tidur wahai Rasul, kami tak berani membangunkanmu. Kata Rasulullah, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana dia dimakamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan Rasulullah mensolatkan jenazah Ummu Mihjan meskipun Ummu Mihjan sudah dimakamkan. Itu diantara bentuk perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang zikir yang kita baca selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca sebahagian surat atau membaca satu surat utuh, itu sudah dihitung sebagai orang yang membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya bab azkarir ruku'. Kata Imam Nawawi, qad tadhaharatil akhbar as-sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukabbiru lirruku'. Kata Imam Nawawi, banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau ruku', beliau mengucapkan kalimat takbir. Sama seperti kita melaksanakan sholat, ketika kita mau ruku', selesai kita membaca surat, kita berhenti sejenak, lalu kemudian kita Allahu Akbar, lalu kemudian kita ruku'. Dan mengucapkan takbir saat ruku' itu hukumnya sunnah. Ketika orang akan ruku' tidak mengucapkan takbir, sholatnya tetap sah. Karena takbiratul intiqal, takbir perpindahan posisi sholat itu hukumnya sunnah. Takbir-takbir di dalam sholat yang wajib itu cuma satu. Apa yang wajib? Takbiratul ihram. Jadi takbir pertama setar sholat itu hukumnya wajib karena dia satu di antara rukun di dalam sholat. Tapi takbiratul intiqalat, takbir perpindahan posisi sholat yang kemudian ada di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Lau tarakahu kana makruhan karahat tanzih wala tabtul sholatuhu. Di dalam hukum fikih, kalau dia meninggalkan membaca takbir saat akan ruku', begitu juga takbir-takbir yang lain selain takbiratul ihram, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh dan kemudian sholatnya tidak batal. Jadi sholatnya tetap sah ketika orang tidak membaca takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Imam Nawawi, wa hal yustahabbu maddu hadzal takbir. Apakah matnya dalam takbir ketika akan ruku itu dibaca panjang? Takbir di dalam mat di dalam takbir itu kan cuma ada satu. Pada kalimat Allah cuma itu. Yang ada mat itu maknanya panjang, itu cuma ada satu pada kalimat Allah, pada lamnya itu. Matnya cuma di situ. Apakah kemudian itu dibaca panjang atau kemudian dibaca pendek? Artinya tetap dibaca matnya itu dibaca panjang sekali atau kemudian dibaca pendek. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, tapi as-sahhuma wa huwa al-jadid yustahabbu madduhu ila ayyasilaha ila haddir raki'in. Dari dua pendapat ini yang sahih adalah memanjangkan bacaan mat ketika kita akan ruku' sampai posisi kita dalam keadaan ruku'. Jadi ketika kita selesai membaca surat, diam sejenak, lalu kemudian kita akan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Pas ketika kita posisi ruku', disitulah berhentinya takbir.
Maka matnya di dalam lafaz Allahu Akbar dibaca panjang. Seberapa panjangnya membaca mat itu tadi? Sampai posisi kita dalam keadaan ruku. Tangannya sudah di lutut, lalu kemudian punggungnya sudah lurus. Disitulah kemudian berhentinya kita mengucapkan kalimat takbir saat kita dalam keadaan ruku. Idza wasala ila haddir raki'in istaghala bi adzkarir ruku. Kalau dia sudah posisinya ruku, baru mulai membaca zikir-zikir ruku. Zikir-zikir ruku apa dia? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi zikir ruku itu membaca subhana rabbiyal azim sebanyak tiga kali, sebagaimana yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an. Kata Sayyidina Hudzaifah, aku bermakmum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ruku, Rasulullah membaca takbir. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ruku, Rasulullah membaca subhana rabbiyal azim karrara, yang kalimat itu diulang sebanyak 3 kali. Hingga dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang lain, idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim salasan faqad tamma ruku'ah. Kalau orang ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal azim, atau kalau dalam keterangan Imam Ghazali ditambah wa bihamdi sebanyak 3 kali, maka rukuknya sudah sempurna. Jadi sempurnanya ruku kalau kemudian kita membaca takbir, membaca tasbih subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Itulah kenapa kita sejak kecil diajarkan bacaan ruku itu 3 kali, bacaan sujud itu 3 kali. Ternyata Rasulullah menyebutnya kalau dia membaca 3 kali, maka faqad tamma ruku'uhu, sempurnalah rukunya. Apa pentingnya sempurna ruku? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam salah satu sabdanya, inna aswa'an nas alladzi yasriqu min salati. Orang yang paling buruk, kata Rasulullah, orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, kaifa yasriqu min salati? Bagaimana mungkin bisa mencuri dari salatnya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah jelaskan hadis fima makna, tanda orang mencuri dari salatnya itu adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi orang yang rukuknya tidak sempurna, orang yang sujudnya tidak sempurna, berarti dia mencuri dari sholatnya. Supaya kita tidak dihitung mencuri dari sholat kita, maka sempurnakan rukuk kita, sempurnakan sujud kita. Dan di antara tanda sempurnanya rukuk dan sujud, ketika dia sudah menyebutkan kalimat tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau kemudian redaksi yang kedua, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu di antara bentuk bacaan rukuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah bacaan rukuk ini cuma satu? Ternyata tidak. Dalam riwayat yang lain, dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanallahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, beliau membaca kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalau yang pertama tadi itu kan adanya kalimat tasbih. Kalau yang kedua ini di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada tahmid, di dalamnya ada istighfar. Jadi redaksi yang kedua, bacaan ketika kita ruku atau kemudian juga ketika kita sujud, membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, berarti kan lengkap, ada tasbihnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ada tahmidnya allahumma ighfirli, lalu kemudian ada istighfarnya. Lalu perlu kita rujuk juga Bapak Ibu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu setelah turun surat An-Nasr. Di dalam Al-Qur'an ada 114 surat, satu di antara 114 surat namanya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan surat An-Nasr kata para ulama itu adalah surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di 114 surat di dalam Al-Qur'an ini, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nasr. Maka ketika turun surat An-Nasr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah, qad nu'aitu ala nafsi."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Sayyidah Fatimah, Fatimah, aku sudah merasa berat. Artinya ada isyarat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal. Ketika Rasulullah memberikan kabar isyarat beliau akan meninggal, fabakat Fatimah, lalu kemudian Sayyidah Fatimah pun menangis. Ketika Sayyidah Fatimah menangis, selaku seorang ayah mendiamkan anak perempuannya yang sedang menangis. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah? Isbiri, sabarlah wahai Fatimah, karena engkau adalah orang yang pertama dari keluargaku yang akan berjumpa denganku. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah, dan atas pesan itu pula kemudian Sayyidah Fatimah berhenti dari menangisnya. Maka Bapak Ibu yang nampaknya dah agak-agak dekat ini, boleh berwasiat, boleh kemudian ngobrol dengan anaknya, baik anak perempuan atau anak laki-laki, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sedemikian rupa. Bahkan bukan hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika akan meninggal, dia panggil anak perempuan. Siapa yang dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa pesan Abu Bakar kepada Sayyidah Aisyah? Aisyah, nanti kalau aku wafat, jadikan salah satu kain lamaku ini untuk kain kafanku. Artinya dia minta, kan kalau laki-laki sunnahnya itu salah sulafaif, 3 lapis. Kalau perempuan itu ada 5 lapis. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, satu di antara 3 lapis itu jadikan kain lamaku ini sebagai lapisnya. Kata Sayyidah Aisyah, yang lama ini kan sudah tidak baru lagi, artinya sudah lusuh ayah. Kenapa tidak yang baru saja? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang baru ini untuk orang yang hidup, yang buruk-buruk ini biarlah untuk orang yang meninggal. Itu pesan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada putrinya. Maka ada salah satu riwayat bahwa satu di antara yang dianjurkan kepada orang yang akan meninggal itu berwasiat kebaikan, kalaulah seandainya dia tidak bisa memastikan ahli warisnya akan melakukan kebaikan untuknya. Nampaknya harta hanya untuk direbutkan saja umpamanya, bisa kita berwasiat, nanti tolong aku melaksanakan wasiatku, 1/3 hartaku ini engkau wakafkan di masjid, engkau wakafkan di rumah tahfiz, engkau wakafkan di pesantren dan lain sebagainya. Itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1/3, karena wasiat dari harta yang kita tinggalkan itu hanya 1/3. Maka begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surat An-Nasr, Rasulullah memberikan isyarat kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan itu juga dikuatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa surat An-Nasr adalah akhir suratin nuzilat, akhir surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan sejak turun surat An-Nasr itu, Rasulullah di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi itu riwayat kenapa rukuknya Rasulullah, sujudnya Rasulullah membaca tasbih, membaca tahmid, lalu kemudian membaca istighfar. Jadi korelasinya ke sana. Jadi dengan turunnya surat An-Nasr tersebut. Apa hubungannya dengan surat An-Nasr? Karena dalam surat An-Nasr di penghujung ada perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Kapan? Setelah mendapatkan pertolongan Makkah ditaklukkan. Dan kita ini kan termasuk orang-orang yang Allah berikan pertolongan. Meskipun kita tidak menaklukkan Indonesia, tapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah tolong kita untuk bisa melakukan kebaikan sampai sekarang ini. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk bisa melakukan kebaikan sampai sekarang ini, balaslah dengan memahasucikan Allah, memuji Allah, lalu kemudian tidak lupa mengucapkan kalimat istighfar. Itu yang menjadi bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk dan kemudian sujud beliau. Berarti kan sudah ada 2 redaksi bacaan ketika kita rukuk. Redaksi yang ketiga dalam dokumentasi Imam Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menceritakan, karena idza raka'a yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk beliau membaca doa, beliau membaca zikir. Apa zikir rukuk Rasulullah? Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu aku rukuk, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku berserah diri, khosya'alaka sam'i,
patuh tunduk kepadamu pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi dan kemudian juga otakku, wa azami tulangku, wa asabi. Nah, itu diantara bacaan ketika Rasulullah SAW rukuk. Beliau membaca Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Itu bacaan rukuk Rasul SAW. Dari 3 yang sudah kita baca, yang kita amalkan yang mana nih Bapak Ibu? Yang pertama, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang sudah 60 tahun ini nambah juga lah model yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena surat An-Nasr itu surat yang akhir turun, dan ketika itu usia Rasulullah 60 tahunan. Jadi 60 tahunan itu yang diperbanyak tasbih, yang diperbanyak tahmid, yang kemudian diperbanyak istighfar. Bukan bermakna yang belum 60 tahun tidak memperbanyak ini. Artinya kalau sudah 60 tahun juga tidak memperbanyak 3 hal ini, apalagi yang kemudian akan diperbanyak. Makanya ketika rukuk kita, mungkin di sholat wajib kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nanti di tahajud kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Artinya ada tasbihnya semakin kita perbanyak, ada kemudian tahmidnya semakin kita perbanyak, begitu juga kemudian ucapan istighfarnya semakin kita perbanyak. Kalau ingin lama lagi rukuknya, baca yang kemudian redaksi yang ketiga. Yang ketiga ini kan agak lebih panjang. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Nah, itu kan yang ketiga itu agak lebih panjang. Kenapa kemudian rukuk ini harus panjang-panjang? Terkhusus di dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW dalam sholat malam beliau itu rukuk dan sujudnya Rasulullah berbanding lurus dengan berdirinya. Berbanding lurus dengan berdirinya. Jadi kalau Rasulullah umpamanya tahajudnya membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dengan surat An-Nisa, kira-kira lama rukuknya seberapa lama nih Bapak Ibu? Kalau kita yang asam urat dah tidak kuat ini rukuk sepanjang berdiri kita ini. Nah, itu diantaranya. Maka ada redaksi-redaksi selain subhana rabbiyal azim wa bihamdi yang kemudian kita baca ketika kita rukuk. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan terkait dengan kenapa ada kalimat azim di dalam rukuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa ammar rukuk fa azimu fihi rabb. Adapun ketika engkau rukuk, maka agungkanlah Tuhanmu. Maka kalimat subhana rabbiyal azim itu menunjukkan kita mengagungkan Allah. Kalau tambah wa bihamdi berarti kita sudah tambah tahmidnya, tapi belum ada istighfarnya. Yang lengkap dengan istighfar yang mana? Redaksi yang kedua yang kemudian kita bacakan tadi. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rukuk juga kita boleh membaca selain 3 yang sudah kita sampaikan tadi. Sayyidah Aisyah juga menceritakan Rasulullah di dalam rukuk dan sujudnya selain membaca yang sudah tadi, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu diantara bacaan rukuk dan sujudnya Rasul. Kalau ini kan kita sudah hafal, berarti ada variasi zikir kita ketika rukuk, ketika sujud, terkhusus di dalam sholat sunnah kita membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Karena itu juga menjadi bacaan rukuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai rukuk tentu berikutnya gerakannya adalah bangun dari rukuk, atau kemudian setelah itu yang disebut dengan i'tidal. Rukuk rukun berikutnya adalah i'tidal. Maka kata Imam Nawawi, as-sunnatu ayyakula hala raf'i ra'sihi sami Allahu liman hamidah. Ketika kita rukuk tadi sudah membaca 3 kali, lalu kemudian kita akan bangun dari rukuk. Saat kita akan bangun dari rukuk, maka kalimat yang kita ucapkan adalah sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Lalu saat dia sudah mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, kata fa iza stawa qa'iman qala rabbana lakal hamdu. Kalau kita sudah berdiri lurus setelah mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, baru kita membaca zikir i'tidal. I'tidalnya rukun. Bacaan di dalam i'tidal itu sunnah.
Apa bacaan di dalam i'tidal? Bacaan di dalam i'tidal yang paling terpendek dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Rabbana lakal hamdu, atau redaksi yang lain walakal hamd, walakal hamd. Nah, itu yang terpendek. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Atau kemudian yang kedua walakal hamdu. Itu yang paling terpendek bacaan ketika kita bangun dari ruku saat posisi kita i'tidal tegak lurus. Rabbana walakal hamdu. Bapak Ibu membaca ini juga atau lebih panjang dari ini? Baik, kita tengok redaksi yang berikutnya. Redaksi yang berikutnya Bapak Ibu dalam dokumentasi Imam Muslim dari Abi Aufa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya bangun dari ruku, Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Selesai sami Allahu liman hamidah, Rasulullah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Bapak Ibu baca ini juga? Alhamdulillah. Nah, ini secara redaksi berarti ternyata bacaan saya ini bukan hanya sekedar ikut, tapi ternyata orang yang saya ikuti dulu mengikuti orang yang mengajarkan kepada dia dan seterusnya sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam dokumentasi Imam Bukhari dari Rifa'ah bin Rafiq, ia berkata, "Kunna yauman nusalli wara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Rifa'ah bercerita, suatu ketika aku bermakmum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami Allahu liman hamidah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari ruku, Rasulullah mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian saat Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqala rajulun wara'ah. Orang yang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu di antara sahabat itu mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu didengar oleh Rasulullah dan didengar oleh sahabat yang dekat dengan orang tersebut. Satu di antara sahabat yang dengar itu adalah Rifa'ah. Rifa'ah mendengar. Berarti yang dibaca orang ini tak dibaca oleh Rasulullah, tak dibaca juga oleh sahabat yang lain. Hanya dia sendiri yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia membaca itu. Lalu kemudian falam man sarafa qal manil mutakallim. Selesai salat Rasulullah bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang ketika bangun dari ruku waktu dia i'tidal dia membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sambil takut dia mengangkat tangan, ana ya Rasulullah, Rasul, tadi aku yang baca Rasul. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi dia? Tidak. Kata Rasulullah, raaitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Kata baginda Rasul, aku tadi melihat 30 malaikat, 30 lebih malaikat, mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang pertama kali mencatat kalimat yang kau ucapkan. Artinya kalimat ketika kita bangun dari ruku, ketika itu kita membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kalimat yang diperebutkan oleh para malaikat untuk mencatat kebaikannya. Nah itu. Makanya kata Imam Nawawi, yang paling baik ketika kita bangun dari ruku, kita baca semuanya. Bagaimana? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu yang paling terbaik. Berarti kan kita sudah mengamalkan ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya sudah kita Rabbana walakal hamdu jelas, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih jelas, lalu kemudian mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berarti tiga-tiganya kita amalkan. Hafal tiga-tiganya Bapak Ibu? Nah, kalau hafal ya alhamdulillah. Kalau belum hafal yang sudah hafal kan gitu. Kalau ingin menambah hafalan ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya kan kita ruku sujud ini dalam satu hari satu malam berapa kali? Nah, ini kan banyak Bapak Ibu. Rukuknya saja, sujudnya saja, kalau 4 rakaat secara otomatis sujud kita sudah berapa kali? 8 rakaat tambah 4 kali rukuknya. Berarti kan kalau 8 sujud tambah 4 rukuk sudah berapa itu? Sudah 12. 12 berarti kita baca berulang kali, itu insya Allah cepat hafal. Kenapa kemudian semuanya perlu kita baca? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasulullah, kalau aku menyuruh engkau melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu.
Jadi kemampuan itu, yang dimaksud kemampuan itu bagaimana? Kalau kita tak sanggup membaca semuanya, kita pernah mengamalkan semuanya, meskipun satu yang kita rutinkan. Kalau sanggup semuanya, ya semuanya kemudian kita membacanya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu terkait dengan bacaan ruku yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang bacaan ruku ini dibaca oleh imam dan kemudian juga dibaca oleh makmum. Jadi imam membacanya, makmum juga membaca zikir ketika kita ruku. Berarti Bapak Ibu, kalau kita yang sudah biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lanjut. Kalau kita ingin menambah di antaranya sholat-sholat sunnah kita, apalagi sholat malam, maka banyak-banyaklah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu di antaranya di dalam rukuknya. I'tidalnya sami Allahu liman hamidah. Kalau ingin menambah berarti hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu berarti sudah tambah bacaan ruku kita, bacaan juga i'tidal kita. Meskipun bacaannya ruku, bacaan i'tidal itu sunnah. Yang rukun itu mana? Yang rukun itu rukuknya, yang rukun itu i'tidalnya. Sementara bacaan di dalamnya hukumnya sunnah. Maka Imam Nawawi menggabungkan disebut dengan zikir-zikir di dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai i'tidal, maka berikutnya yang akan kita lakukan adalah sujud. Maka fa idza faragha min adzkaril i'tidal kabbara wa hawa sajidan wa maddat takbir ila ayyadha jabhatahu 'alal ard. Ketika orang selesai membaca zikir i'tidal, maka dia kemudian bertakbir. Bertakbir untuk apa? Untuk turun dalam posisi sujud. Jadi selesai membaca Allahu Akbar. Kapan berhenti mengucapkan kalimat akbar itu? Ketika posisi jidat kita sudah nempel ke lantai. Pas sudah nempel ke lantai, itu selesai takbir kita. Allahu Akbar. Nah itu. Barnya jangan panjang, karena ada beberapa saya pernah dengar Allahu Akbar. Nah itu kan. Yang panjang itu cuman lamnya pada lafaz Allah. Dan ketika kita membaca untuk kita panjangkan sampai posisi kita dalam keadaan sujud, itu lamnya, jangan baknya. Maka Allahu Akbar. Nah itu sujud. Lalu ketika imam sudah sujud, apakah sujud kita bersamaan dengan imam? Sujud kita sebaiknya ketika imam sudah sujud, baru kita sujud. Dan nampak imam itu sujud, baru kemudian kita sujud. Itu yang paling baik. Karena sholat berjamaah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan mutaba'ah. Mutaba'ah itu ikut. Orang ikut ini di belakang atau di depan Bapak Ibu? Belakang. Maka kalimatnya mutaba'ah. Sholat berjamaah itu bukan musabaqah. Musabaqah itu berlomba dengan imam. Belum lagi imam rukuk dia. Belum lagi imam salam dia selesai dahulu. Itu bukan sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah itu bukan muqaranah. Muqaranah itu membersamai imam. Rukuknya bareng dengan imam, sujudnya sama dengan imam. Enggak. Rukuknya, sujudnya itu dia lakukan setelah imam melakukan. Di dalam sholat yang kita dianjurkan sama persis dengan iman itu cuma pada lafaz amin. Sisa dari lafaz amin kita dianjurkan kapan? Dianjurkan setelah imam baca Fatihah. Kapan kita baca? Setelah imam selesai membaca Fatihah. Takbiratul ihram. Kapan kita bertakbiratul ihram? Setelah imam takbiratul ihram. Kita dianjurkan sama persis dengan imam itu pada lafaz amin. Makanya di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, imam itu selesai membaca Al-Fatihah, dia ngambil nafas sejenak, berhenti sejenak, lalu kemudian baru mengucapkan kalimat amin. Dan ketika makmum tahu itu, oh berarti dia sudah siap-siap supaya aminnya sama persis dengan aminnya imam. Nah, kalau sisa dari itu berarti kita melakukannya setelah imam melaksanakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza sajada ada bi azkaris sujud. Kalau dia sudah dalam posisi sujud, baru dia baca zikir-zikir sujud. Apa dia zikir-zikir sujud? Sayyidina Hudzaifah juga menceritakan zikir sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Lamanya sujud Rasulullah berbanding lurus dengan berdirinya. Tapi Sayyidina Hudzaifah menceritakan sujudnya Rasulullah berbanding lurus dengan berdirinya itu dalam sholat malam, sholat tahajud. Jadi sholat tahajudnya Rasulullah sujudnya ini lama.
Sampai Sayyidah Aisyah menganggap Rasulullah wafat dalam keadaan sujud. Maka ibu-ibu kalau suaminya sujud tak bangun-bangun, ini berarti sujudnya pengen lama ini. Tapi kalau tak bangun-bangun ternyata tidur, tak tahu saya Bapak Ibu. Artinya sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbanding lurus dengan bagaimana kemudian beliau berdiri. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, ada kalimat wa bihamdih, ada kemudian sama dengan rukuk tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan begitu juga subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Itu diantara bacaan-bacaan ketika kita dalam posisi sujud. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bacakan zikir duduk di antara dua sujud. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan Bapak Ibu, dipersilahkan jika ada. Baik, silakan Ibu. Baik. Setelah membaca doa kunut, apakah boleh kemudian kita mengusap wajah? Kunut nanti kita baca di setelah bacaan duduk di antara dua sujud. Artinya setelah bacaan duduk di antara dua sujud, lalu kemudian orang akan bangun melakukan hal serupa dengan rakaat pertama, hanya saja nanti setelah i'tidal dia akan baca doa kunut. Jadi kita akan bacakan nanti insyaallah di bab azkaril kunut, zikir-zikir waktu kunut. Mohon maaf Ibu, belum bisa saya sampaikan supaya tidak meloncat. Nah itu dia, Allahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu, jika ada. Baik, jika tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Semoga menguatkan zikir-zikir yang kita baca waktu kita ruku, waktu kita sujud, waktu kemudian kita i'tidal. Karena kadang Bapak Ibu, kata orang bukan itu yang Rasulullah buat, akhirnya kita rubah. Sementara yang kita baca sudah Rasulullah SAW buat. Yang menyampaikan tahu satu hadisnya, kita yang disampaikan tak tahu hadisnya, cuman kita sudah mengamalkannya. Maka malam hari ini saya sampaikan semua tentang hadis-hadis yang terkait dengan rukuk dan sujud. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.